Halo guys, gimana nih kabarnya? Halo, baik. Hai, Kamu gimana, Ul, kabarnya? gimana Aul kabarnya? Baik, Elsa, Rosa? Kalau aku sih baik, cuman ada nggak baik juga. Soalnya selama pandemi ini tuh pembelajaran aku kurang maksimal. Terkadang tuh aku masih sering malas-malasan gitu. Kalau aku sih baik, tapi ya sama kayak Elsa, dalam pembelajaran tuh kurang maksimal. Jadi ya kalau dijelaskan tentang materi, aku susah gampang memahaminya, terus jadinya malas. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih yang ikut aja, nggak terlalu gimana-gimana. Ya semisalnya dikasih tugas, dikerjain. Kalau enggak ya santai aja sih. Ya, setuju aku. Yo sama go, aku juga gitu. Soalnya masih suka nyantai. Kadang sih kalau ada dikasih tugas itu ya aku kerjain secepatnya aja, selagi aku ada waktu luang. Yo sama juga, aku juga gitu. Supaya kalau ada tugas lain tuh tugasnya nggak numpuk gitu. Jadi tugas nggak terasa banyak gitu dan supaya bisa tenang juga. Ih, ternyata sama ya. Aku juga suka gitu, suka nggak tenang kalau ada tugas yang belum kelar. Mau dong tips dan trik kalian biar bisa kayak kalian. Ya nih, beri saran dan masukan juga dong buat aku. Biar semangat terus ngerjain tugasnya dan bisa kayak kalian dan jadi pribadi yang gemar belajar. Kalau dari aku ya, semisal kita dapat tugas, sesegera kita kerjakan. Semisal kita dikasih tugas, terus deadline-nya 1 minggu, nah jangan berpikiran waktunya masih lama, terus ngerjainnya besok-besok aja. Karena kan kita nggak tahu hari-hari selanjutnya bakal ada tugas yang lain atau enggak. Kalau semisal ada tugas yang lain, malah jadinya tugas-tugas kita jadi menumpuk, dan akhirnya baru dikerjakan di deadline yang mepet. Ya kalau waktunya cukup sih mending, kalau enggak kemungkinan besar kan cuman minta tolong jawaban ke teman. Jadi kita nggak tahu apa yang kita kerjakan dan kurang bisa memahami juga materinya. Setuju. Kalau kita ngerjakan di awal-awal gitu, seenggaknya kita bisa mengerjakan sedikit-sedikit dan kalau misal merasa bingung masih bisa tanya teman, dosen, atau orang yang lebih paham ke materi tersebut. Jadi kita juga bisa mengerjakan sambil memahami materi. Kalaupun bingung, bisa ngajak teman, belajar bareng lewat offline atau offline. Nah, iya benar, Ul. Syukur-syukur tugasnya langsung kelar. Jadi kalau semisal ada tugas baru lagi kan bisa dikerjain dan tetap fokus mengerjakan, memahami materi, dan enaknya kalau kita ngerjain tugas di awal-awal tuh, kita bisa ngerjain soal yang belum kita paham. Terus baru ngerjain soal yang kita paham. Nah, kalau yang belum paham, bisa minta tolong ke teman atau dosen, ataupun orang yang lebih tahu supaya kita bisa diajarin. Iya juga ya, kayaknya enak kalau semisal tugas-tugasnya bisa kelar di awal, jadi bisa nyantai. Terus ada waktu juga untuk belajar tentang materi yang belum aku pahami. Nah, bener tuh. Iya sih, tapi emang kalian gak ngerasa malas? Kadang tuh aku juga pengen belajar materi yang belum aku pahami, pengen tanya ke teman, pengen tanya ke kalian-kalian ini, tapi susah ngelawan rasa malasnya. Kalau kalian gimana cara kalian supaya bisa melawan rasa malas kalian? Kalau aku rasa malas sih pasti ada lah. Tapi aku tahu tujuan aku kuliah emang belajar, pengen nambah wawasan. Jadi, kalau semisal aku merasa malas, aku ingat-ingat dulu nih, apa sih tujuan aku kuliah? Nah, meskipun hanya dari kalimat itu, aku jadi bisa melawan rasa malasku. Nah, benar tuh apa yang dia bilang. Aku juga pasti ada rasa malas kayak gitu. Tapi ya aku harus lawan. Kita kan juga udah ikut program formasi cerdas humanis di Universitas Sanata Dharma. Jadi program itu tuh aku jadi bisa lebih memahami diriku sendiri. Jadi tahu apa yang penting dan tidak penting untuk diriku dan untuk masa depanku. Jadi ya sekiranya penting untukku ya aku lakukan dulu. Nah, ya bener. Semenjak aku ikut program formasi cerdas humanis, aku jadi lebih
bisa memahami untuk masa depanku. Dari kegiatannya itu tuh banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuatku bisa mengenali lebih dalam tentang diriku sendiri. Oh gitu. Mungkin karena aku kurang fokus ya dalam program formasi cerdas humanis ini. Jadi aku kayak kurang mengenal diriku gitu. Sehingga aku belum bisa maksimal untuk menjadi pribadi yang gemar belajar dan aku masih sering malas-malasan. Kayaknya aku juga sama kayak Elsa nih, belum fokus dalam programnya. Oke deh, nanti coba aku ulang-ulang materinya. Siapa tahu bisa mendapatkan motivasi sehingga bisa melawan rasa malas dan bisa lebih giat lagi dalam belajar. Nah, bagus tuh. Aku juga bisa mencari kalimat atau kata-kata yang bisa membuat kita menjadi lebih semangat dan siap melawan rasa malas yang ada dalam diri kita. Siap-siap. Terima kasih ya. Iya, siap. Terima kasih ya teman-teman semua memberikan semangat dan motivasi. Semoga ke depannya kita semoga menjadi pribadi yang gemar belajar. Oke, siap, santai. Sekian dari kelompok C. Jika ada kesalahan kata yang menyinggung perasaan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video.